Rantang Berkah itu adalah yayasan nirlaba yang bergerak di pendistribusian lauk pauk jadi yang kita distribusikan ke pondok-pondok yang ada di Samarinda. Kita kan biasa sehari itu kadang 5 pondok. 5 pondok tuh paling besar tuh kita kemarin 400 porsi. Yang rutin kita itu di atas 200. Itu per sekali pendistribusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Niat Baik bersama aku Darmayanti. Dan aku bakal bicarain tentang lembaga yang bergerak di bidang sosial di Kota Samarinda. Lembaga apa itu? Lembaga Rantang Berkah bersama Kak Nia. Assalamualaikum Kak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya nih Kak Nia? Alhamdulillah baik. Mbak Darmayanti gimana? Alhamdulillah baik juga. Makin cantik aja nih, makin segar, makin muda juga. Masya Allah. Oke, Mbak Nia, boleh nggak sih spill apa sih Rantang Berkah itu? Boleh. Rantang Berkah itu adalah yayasan nirlaba yang bergerak di pendistribusian lauk pauk jadi yang kita distribusikan ke pondok-pondok yang ada di Samarinda. Gitu Kak. Oke. Sebenarnya lembaga sosial ini kan banyak gitu ya di Kota Samarinda ini. Terus apa sih yang membedakan lembaga Rantang Berkah ini dengan lembaga sosial yang lain? Yang membedakan ya mungkin cara kita kemas makanan kita sih Kak. Karena kan kita kemasnya melalui rantang gitu. Jadi kelihatan banget tuh kalau kita tuh bawanya rantang, bukan kotakan atau gimana gitu. Berarti di bawahnya pakai rantang nih? Iya. Masya Allah. Sesuai dengan jumlah santri yang ada. Iya. Selanjutnya nih Mbak, kenapa sih Rantang Berkah ini dibuat? Kira-kira asal mulanya dari mana nih? Oke. Sebelumnya saya jelasin dulu ya siapa pendirinya. Kebetulan Rantang Berkah ini didirikan oleh 2 orang sahabat, yaitu Bang Anca. Nama aslinya dari Bang Anca itu Pak Haryansyah, nama asli dari Bang Eca yaitu Ahmad Khaidir Versa. Nah, mereka ini adalah 2 sahabat nih Mbak yang pengen beramal soleh pada saat itu. Kebetulan mereka berdua ini juga pembisnis Mbak, makanya mereka juga pengen nih bergerak di bagian amal. Nah, kecetuslah apa nih, di Samarinda kan udah ada infak beras nih, udah ada yang sayur mentah kan, dibagi-bagikan ke beberapa pondok. Nah, dari situ mulailah nih gimana kalau kita sayur jadi nih, karena kan masa ada beras nggak ada makannya gitu. Jadi disitulah tercetus untuk lauk pauk jadi gitu. Masya Allah, keren ya Mbak, karena memang di Kota Samarinda atau mungkin yang kebanyakan kita lihat itu ya, orang berbagi tapi berbaginya itu makanan yang mentahan. Misalnya sembako ya, ada beras, gula, kemudian mie instan yang kita tahu mungkin itu kalau dikonsumsi sama orang yang membutuhkan kurang sehat ya kan. Jadi memang Rantang Berkah ini ya Masya Allah berkah sekali. Amin. Lanjut nih Mbak. Boleh. Di Rantang Berkah ini ada divisi apa aja sih Mbak? Kebetulan kita tuh kan Rantang Berkah tuh bayi baru lahir lah ya, ibaratnya kan gitu ya, bayi baru lahir. Jadi kita tuh di Rantang Berkah cuma ada 2 divisi. Saya admin, benar, saya admin, dan Mbak Mila sebagai desain grafisnya, konten kreator kita lah. Tapi di balik itu juga kita punya Masya Allah relawan yang sangat-sangat baik, yang selalu membersamai kita Kak, yang setiap pendistribusian itu hampir selalu ada gitu, relawan-relawan dermawan kita gitu. Masya Allah ya, 2 orang tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ini teman-teman bisa dicontoh banget nih, dari 2 orang tapi bisa berbuat baik ke semua orang. Pokoknya teman-teman yang mau ikut berbagi bersama Rantang Berkah bisa langsung hubungin Kak Nia. Selanjutnya nih Kak Nia ingin tahu lagi gimana sih cara mempertahankan relawan gitu, karena kan yang namanya relawan ini lepasan gitu ya, punya pekerjaan juga, tentunya nggak mudah gitu kan kita ajak untuk ikut berbagi. Itu gimana sih tips-tipsnya mungkin untuk mempertahankan relawan ini ya? Kebetulan relawan-relawan kita itu ya orang-orang soleh juga ya, yang senang membersamai Rantang Berkah, karena dan sebagian dari relawan juga itu teman-teman kita gitu, teman-teman, keluarga, ada juga sahabat, kerabat. Jadi di relawan ini
kadang kalau misalnya memang kita lagi ini kan kita memang ada grupnya nih Kak, grup relawan. Jadi kita tuh update nih kalau kita lagi ada antaran. Jadi kita kabarin Senin ini atau Kamis ini nih kita kesini nih. Nanti dari mereka tuh yang chat saya ikut gitu, ikut mau. Dan kebetulan kita juga sistem pendistribusiannya tuh nggak kaku gitu loh, kayak yang bener-bener kita ngerangkul semua gitu. Jadi mungkin di situ kali ya, jadi mereka nyaman gitu sama Rantang Berkah. Amin. Amin. Ini teman-teman juga boleh ya, Boleh. teman-teman yang ingin join gitu ya menjadi relawan dari Rantang Berkah. Boleh banget. Ada berapa sih Kak jumlah relawan di Rantang Berkah saat ini? Aduh, kalau keseluruhan tuh nggak hitung sih. Cuman Kira-kira lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 ya. Lebih. Selanjutnya sudah berapa lama sih Rantang Berkah ini berjalan gitu? Alhamdulillah di 5 Februari kemarin kita udah 3 tahun Mbak. Masya Allah udah 3 tahun. Udah 3 lama tahun ya. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya apa aja sih programnya dari Rantang Berkah ini sendiri? Alhamdulillah Rantang Berkah selain mendistribusikan makanan ke pondok, panti, yayasan, kita juga bergerak di lembaga-lembaga atau organisasi kecil yang membutuhkan konsumsi gitu Kak. Kita biasanya nyediain makan, snack-snacknya gitu. Rantang Berkah juga bergerak di kajian-kajian gitu juga Kak, untuk ngasih-ngasih makanan konsumsi lah, melengkapi konsumsi mereka ini yang kekurangan budget biasanya. Gitu. Udah paling jauh nih di mana sih nyalurin Rantang Berkah Distribusian. ini? Rantang Berkah tuh paling jauh kita tuh ke Desa Pampang, Lojanan itu yang paling jauh, sama Makroman, daerah Samarinda memang sih Kak. Daerah Samarinda ya, Masya Allah banyak banget yang udah dibantu sama Rantang Berkah ini. Oke Kak Nia, selain di pondok pesantren nih, Rantang Berkah ini kemana aja sih pendistribusiannya? Kita selain pondok pesantren, rumah Quran sama ini ya tadi ya panti asuhan ya. Kebetulan kita tuh memang kemarin tuh sempat ada pendistribusian juga Mbak, tapi di luar ini program kita yaitu ke rumah lansia. Kebetulan rumah lansia itu tuh Mbak tergolong sangat membutuhkan karena mengingat orang-orang di dalamnya yaitu orang-orang tua, anak-anak kecil, balita, terus juga ada orang yang beberapa orang tuh frustasi di dalam situ gitu. Harapannya semoga orang-orang yang ngedengar ini bisa gitu untuk lebih peduli lagi sama keluarga-keluarga kita sesama muslim di luar gitu. Itu sih Mbak. Gitu ya. Di sana itu sudah seringkah Mbak mendistribusikan Rantang Berkah atau baru sekali kemudian melihat? Kan kalau orang tua tuh biasanya makanannya pilih-pilih dan berbeda gitu ya, itu gimana dari Rantang Berkah sendiri? Kalau kita tuh pendistribusiannya baru sekali Kak, karena memang kemarin itu ada makanan yang kita distribusikan tapi di luar Rantang Berkah, jadi kita milihnya tempat ini, rumah lansia ini. Cuman untuk beberapa kalinya kita kesana itu udah 3 kali karena kita survei kan Kak, karena tuh di sana ada orang tua yang kena penyakit gula, terus ada anak-anak yang membutuhkan popok, orang tua yang lansia ini juga membutuhkan popok kan Kak, karena namanya udah tua, badan juga udah susah jalan, jadi ininya tuh cecer di jalan gitu, ya najisnya gitu kan. Ya Allah, itu sih Kak, kasian banget ya. Benar. Orang tua orang di sana itu ini di luar topik mungkin. Boleh. Lebih ke apa tadi, yayasan namanya? Untuk namanya tuh saya lupa ya Kak, cuman dia tuh memang di dalamnya tuh rumah lansia, yatim piatu gitu. Dia tuh jadi orang-orang di dalamnya tuh ini Kak, semua jenis ini, dari yang mudanya juga di situ ada, balitanya ada, anak remajanya ada, orang tuanya ada gitu. Dikumpul dalam satu rumah itu yang dia tuh 2 tingkat Kak. 2 tingkat rumah itu. Kalau untuk tingkat 2 tuh orang-orang yang kena penyakit gula. Jadi gulanya tuh gula basah lagi Kak. Yang kayak memang butuh perhatian dari kita gitu. Nah, karena memang nggak ada keluarganya lagi. Pun ada juga ya memang sengaja ditaruh di situ kayaknya gitu. Oke, berarti pernah sampai ke sana itu. Alamatnya di daerah mana Mbak? Alamatnya tuh di Jalan Awab Syarani, Perumahan Pondok Alam Indah kalau nggak salah. Ini teman-teman yang mungkin bisa bantu di sana juga ya Mbak.
alhamdulillah Rantang Berkah sudah ikut ngebantu di sana dalam penyaluran pendistribusian makanan. Mungkin teman-teman tadi ada kebutuhan lain ya, seperti mungkin kesehatannya, popok orang tua dan bayi ada juga Mbak? Ada bayi. Masya Allah sekali. Kalau teman-teman bisa ikut join bantu di sana bersama Rantang Berkah, boleh banget nanti ke Mbak Nia, ke Kak Nia ya. Berarti untuk waktu pembagiannya itu di hari apa aja Kak? Senin dan Kamis kita kalau di luar bulan puasa. Kalau bulan puasa tuh biasanya kita 3 kali. 3 kali? Itu kapan aja Mbak waktunya? Kita utamakan sahur. Pengantaran sahur tuh 2 kali. Selebihnya tuh untuk buka. Yang satunya ini. Masya Allah. Gitu. Nah ini nih kan agak ribet ya, Rantang Berkah ini karena harus masak. Dan kayaknya cuma 2 orang tadi. 2 orang. Iya, benar. Apa namanya? Yang yang anggotanya ya, di yang dalam. terlibat. Ada Mbak sendiri sama Mbak Mila tadi ya. Cuman 2 orang tapi kok bisa masak, itu kan banyak ya. Bener. Sayurnya, subuh juga. Iya. Bulan Ramadan pasti waktunya susah tuh diatur. Untuk makanannya itu kebetulan kita tuh ada tim dapur kita sendiri. Ada tim dapurnya. Ada 2 orang, namanya Mama Andi sama Ibu Kiki. Oh Masya Allah, Iya. yang masak nih ya, Iya. buat Rantang Berkah. Mereka tuh powernya kita nih kan cuma bawa nih, mereka nih yang di belakang layar. Ada ya itu tadi saya bilang Bang Anca dan Bang Eca. Memang pendirinya Rantang yang bergerak, yang terlihat ini saya sama Mbak Mila. Tapi di luar itu tuh kita di backing dengan orang-orang hebat lah, ibaratnya kayak keren gitu. Banget. Berarti ada mama siapa tadi? Ibu Andi Ibu sama Andi. Ibu Kiki. Ibu Kiki. Wah, ada pahlawan 2 orang nih yang masak-masak di Rantang Berkah. Keren banget. Oke Mbak, di Rantang Berkah ini dalam sekali penyaluran tuh ada berapa porsi sih yang dibagiin ke pondok dan pesantren? Kalau itu kan memang kita tuh tergantung Kak. Biasanya nih kalau misalnya ya kita kan biasa sehari itu kadang 5 pondok. 5 pondok tuh paling besar tuh kita kemarin 400 porsi. Banyak banget ya Mbak. Cuman yang rutin kita itu di atas 200. Itu per sekali pendistribusian. Tadi kan di selain bulan Ramadan tuh sudah 400-an nih. Terus kalau selain bulan Ramadan berarti lebih banyak dong Mbak. Itu kira-kira berapa? Selain itu kokinya tetap bertahan 2 orangnya atau ada penambahan? Sejauh ini sih tetap 2 orang karena ya seperti Mbak bilang mereka memang wanita-wanita strong. Koki kita tuh ya strong banget. Cuman kalau misalnya Mbak nanya untuk selama Ramadan itu mungkin yang lebih banyak itu pondoknya. Pondoknya maksudnya tuh yang awalnya kita ngantar 1-2 kali per pekan, per Senin itu ditambah jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Untuk porsinya tuh tergantung dari jumlah pondoknya Mbak. Kalau misalnya nih kayak ada pondok yang kita pernah datangi di daerah Palaran itu memang 400 per sekian banyak orangnya. Cuman kalau untuk karena kan kita memang sistem ini kita kan ke pondok yang memang butuhin, yang memang ngebutuhin supaya makanan yang kita kasih nih kayak bener-bener ke orang yang tepat gitu. Nah, ke santri dan penghafal Quran yang tepat gitu. Nah jadi untuk ininya porsinya itu tergantung dari jumlah santrinya itu Mbak, gitu. Lebih ke gitu sih. Cuman kalau misalnya untuk hitungan bulan puasa pasti lebih banyak hitungannya itu per bulannya, bukan per pendistribusiannya, karena kan hitungannya 3 kali pendistribusian kan gitu. Dari itu untuk harinya tuh masih kita ini kan dulu untuk bulan puasa Ramadan yang tahun ini ya. Oke. Kemudian Rantang Berkah ini kan nggak mungkin ya berdiri sendiri. Itu bisa nggak sih spill bagaimana Rantang Berkah ini cara fundraising, cara ngumpulin dana supaya bisa bagi-bagi sayur gitu ya ke masyarakat. Alhamdulillah kita punya donatur tetap sih Kak. Kalau di Rantang Berkah ini memang udah ini kan akad dari awal udah memang untuk setiap bulan itu 25.000 dan ada juga yang rutin seminggu sekali. Jadi kita tuh berdayakan dana yang ada di situ untuk untuk operasional Rantang Berkah itu sendiri Kak. Berarti udah ada dari perusahaan gitu ya? Kita tuh ke donatur aja sih Kak, lebih ke AA. Berarti ada donatur tetapnya dari benar. Rantang Berkah. Terus bisa nggak sih
nunjukin teman-teman, siapa tahu ada teman-teman sini yang berniat baik, yang ingin bantu juga nih, yang ingin kontribusi di Rantang Berkah. Bisa kasih tahu nggak sih Kak caranya gimana? Boleh banget. Teman-teman yang mau berbagi tapi bingung kemana, apalagi terkhusus untuk adik-adik santri kita, adik-adik penghafal Quran kita. Karena kan memberi makan anak santri itu kan, anak penghafal Quran itu kan lumayan ya, apa yang kita berikan itu bakalan jadi daging buat mereka ya. Bener. Jadi boleh tuh, insya Allah kita bakalan apa dana yang dari mereka, infak dari mereka itu kita distribusikan rutin setiap sepekan 2 kali di Senin sama Kamis. Gitu. Jadi boleh infak ke Rantang Berkah lewat ke IG-nya juga boleh, rantangberkah.id. Nah, ini boleh nih teman-teman, nanti siapa tahu ada yang ingin ikut join gitu, ikut berbuat kebaikan di Rantang Berkah. Boleh, nanti ada IG-nya kan Kak? Iya, Ya, rantangberkah.id. nanti dilihatkan IG-nya di sini ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang baik gitu di Rantang Berkah? Karena kan lembaga sosial ini pasti ada aja yang manfaatin gitu kan, itu gimana Kak? Bener. Ada sih Kak, kemarin tuh selama bulan puasa tahun kemarin, kita kan memang niatnya kan ke pondok-pondok dan panti-panti gitu kan. Cuman memang kemarin itu kita lengah di beberapa yayasan atau lembaga gitu yang bilang butuh dana. Iya, biasanya banyak tuh yang kayak gitu Kak. Beberapa ada. Dan akhirnya ternyata setelah per saat ini tuh udah nggak bisa kita hubungi lagi gitu. Jadi ya semoga dia tidak bohong lah gitu. Dan uangnya tetap digunakan untuk santri dan anak-anak yang ada di lembaga itu. Oh, berarti selain apa namanya, dalam bentuk lauk ada dalam bentuk dana juga, itu gimana ya Kak? Sebenarnya kita tuh tidak dalam bentuk dana Kak, cuman pada saat itu memang santri yang ada di sana itu benar-benar membutuhkan. Karena kalau untuk mengejar dari kita mendistribusikan ke sana itu tidak sempat. Jadi karena lokasinya juga lumayan jauh, kita berikan dana sesuai dengan porsi anak yang ada Kak. Gitu. Karena memang kan mereka tuh juga bilang belum ada buka dan belum ada sahur dan mendekat buka ini bingung mau buka apa. Jadi karena kita juga nggak bisa egois harus dari kita, jadi kita kirim dana ke mereka. Dan ternyata setelah kita mau bersosialisasi lagi ke sana, nggak ada respon sama sekali gitu sih Kak. Wah, berarti harus ada apa ya ini, mungkin kiat-kiat supaya teman-teman bisa lebih cross check lagi gitu. Benar. Mungkin ada tips-tipsnya Kak dari Kakak, Tips untuk apa namanya, mengecek ini benar minta bantuan atau enggak gitu kan? lebih kitanya lebih prepare hati-hati juga sih Kak kalau misalnya sudah jatuhnya ke situ, karena kan ini dana untuk adik-adik kita yang benar-benar santri dan penghafal Quran gitu kan Kak. Kalau untuk itunya sih namanya kita manusia ya Kak, kita kan nggak tahu nih ini orang bakalan jahat atau enggak gitu. Nah karena kan kita lillahi ta'ala aja lah ibaratnya kayak gitu. Karena kan ya insya Allah lah kalau misalnya mereka pun jahat sama kita kan ya Allah lah yang balas gitu. Iya, bener banget nih. Oke, mungkin itu mungkin ada lagi sepatah dua kata closing statement dari Kak Nia untuk teman-teman nih, ajakan juga buat ikut di Rantang Berkah. Silahkan Kak. Oke, mungkin teman-teman yang bingung kembali lagi, yang bingung dan yang nggak tahu nih mau sedekahnya di mana, takut salah, takut nggak tersampaikan. Insya Allah Rantang Berkah amanah sekali untuk tempat kakak, abang, ayah, dan bunda untuk menginfakkan hartanya terkhusus untuk anak yatim, santri dan menghafal Al-Quran. Insya Allah kita amanah. Kakak, teman-teman boleh lihat sendiri di IG Rantang Berkah karena kita transparan setiap 2 minggu, seminggu 2 kali gitu. Setiap Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis untuk saum anak-anak berbuka. Terima kasih sebesar-besarnya saya mewakili seluruh tim Rantang Berkah, Bang Eca, Bang Anca, tim dapur kita, Mbak Mila juga untuk tim niat baik udah ngundang kita ke sini. Semoga setelah ini ada donatur yang berkenan bersedekah di Rantang Berkah menjadi pahala juga untuk teman-teman semua. Amin. Terima kasih Kak Nia. Ya teman-teman, sudah kita dengar tadi inspirasi kebaikan dari Rantang Berkah. Teman-teman yang ingin join gitu ya di Rantang Berkah bisa lihat di IG-nya ya. Jadi teman-teman yang ingin ikut berdonasi mungkin boleh
di chat aja adminnya. Kebetulan Kak Nia ini adminnya juga Iya. ya, admin dari Rantang Berkah. Selanjutnya kita closing acara ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu bisa berbuat baik dimanapun teman-teman berada. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.